Cek 1, 2, 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan pengganti, maksudnya pertemuan 10. Kemarin itu minggu 10, tapi materi yang saya sampaikan adalah pertemuan ke-9. Nah, ini pengganti pertemuan 10 minggu kemarin. Hari ini saya akan bahas tentang konsep histogram equalization. Nah, hari ini pertemuan tambahan, nanti termasuk absensinya cara absensinya nanti akan saya jelaskan di akhir perkuliahan ini, bagaimana. Nah, di pertemuan ke-10 ini, kemarin kita sudah bahas konvolusi. Selanjutnya kita akan bahas tentang equalization. Mungkin kalau terbiasa dengan equalizer dan sebagainya, itu kan konsep dalam sinyal, untuk perbaikan sinyal, kualitas, dan sebagainya. Nah, di pengolah citra juga ada konsep histogram equalization pada citra ini dua ini. Itu maksudnya bagaimana? Nah, kita akan pelajari di pertemuan 10 ini. Ini pertemuan ke-10 ini nanti ada 2 pertemuan. Nah, yang ini itu untuk konsep saja, konsep, proses, dan lain sebagainya. Nanti untuk contoh kodenya dan tugasnya saya jelaskan di pertemuan ke-11. Nah, topik dalam pengolah citra itu ada beberapa macam. Saya harap sih nanti ketika skripsi, saya belum pernah menemukan sekali sih, ada yang skripsinya pengolah citra, tapi maksudnya sih bukan pengolah citra. Vector extraction itu maksudnya ke deteksi gambar gitu kan. Klasifikasi gambar. Ya sama sih pengolah citra. Nah, saya harap sih ketika skripsi nanti ada yang ngambil pengolah citra sih, karena masih banyak, masih dikit banget yang skripsinya itu tentang pengolah citra. Kalau kalian ngambil pengolah citra ini fokus ke coding sebenarnya. Tapi nggak susah, kenapa? Karena nggak bahas tentang database. Cuma citra saja. Topik dalam pengolah citra itu ada beberapa macam. Yang pertama peningkatan kualitas citra, perbaikan citra. Metodenya ada apa saja? Ada banyak. Salah satunya tadi median filter, konvolusi, dan lain sebagainya. Image enhancement. Terus ada pemampatan citra, image compression. Image kompresi ya bagaimana citra itu di convert lebih kecil. Walaupun kualitasnya tetap bagus. Segmentasi citra, image segmentation, analisis citra, image analysis, rekonstruksi citra, image rekonstruksi maksudnya perbaikan kualitas sama seperti dengan citra. Kalau rekonstruksi lebih ke perbaikan. Nah, di topik kita hari ini sih histogram equalization maksudnya ke perbaikan kualitas citra, peningkatan citra juga. Apa itu histogram equalization? Kalau dalam bahasa Indonesia itu perataan histogram. Mungkin kalau ada yang masih lupa, histogram itu kita sudah pernah bahas sebelum UTS, pertemuan keempat atau kelima. Cara menampilkan histogram, terus ada perbedaan histogram yang terlalu gelap, kenapa gambar itu bisa terlalu gelap, itu kita bisa lihat dari histogramnya. Kenapa gambar itu terlalu terang, terus ada gambar dengan rata gitu. Nah, perataan histogram itu sama seperti yang kemarin, untuk meratakan histogram biar nggak terlalu gelap dan nggak terlalu terang. Jadi frekuensinya, kemunculan pixelnya itu merata. Nggak mojok di sebelah kiri atau mojok di sebelah kanan. Histogram kan seperti ini kan tampilannya, kayak frekuensi gitu. Nggak mojok di dekat 0 atau mojok di 255. Jadi merata gitu. Dibuat merata. Namanya histogram equalization. Jadi adalah suatu proses meratakan histogram di mana penyebaran nilai tingkat keabuan citra dibuat rata. Nah, basicnya nanti ini contohnya di gambar grayscale, gambar hitam putih. Kalau implementasinya di gambar abu-abu, kalau implementasinya di gambar RGB, ya nanti dipisah dulu ya, layer red, green, blue di masing-masing diratakan. Dasar pemikiran dari histogram equalization adalah mengubah histogram citra asli menjadi histogram lain yang sama. Tujuan dari histogram equalization adalah untuk memperoleh penyebaran histogram yang merata. Sehingga setiap derajat kalian memiliki jumlah pixel yang relatif sama,
Nah, perataan histogram ini menimbulkan apa? Menimbulkan gambar akan lebih cerah. Kalau gambar itu terlalu gelap akan lebih terang. Kalau terlalu terang akan sedikit digelapkan. Perataan histogram diperoleh dengan cara mengubah derajat keabuan pixel. Jadi frekuensi kemunculan sebuah pixel, derajat keabuannya diubah dengan sebuah fungsi transformasi. Gambaran umumnya seperti apa? Gambaran umumnya seperti ini. Kalau masih ingat di UTS kan sudah saya jelaskan jauh. Kalau ini mendekati 0 itu gambar terlalu gelap. Kalau di tengah-tengah itu juga kurang bagus. Kalau di mendekati 25 gambar terlalu putih. Idealnya mana? Idealnya itu merata. Contoh seperti ini. Walaupun nggak mungkin gambar rata lurus seperti ini. Makanya dibuat rata. Nggak ngumpul di satu titik. Pada gambar di atas, histogram citra hasil yang ideal memiliki tingkat titik yang sama untuk setiap tingkat keabuan. Jadi distribusi titik dari citra disebarkan. Otomatis nanti ada nilai-nilai yang berubah ya. Yang sebelumnya ada nilai kosong ini nanti akan muncul. Diratakan. Caranya bagaimana? Menggunakan rumus ya. Ini sebenarnya rumus matematik. Ada irisan dari jurusan matematika. Kemungkinan matematika juga belajar seperti ini. Makanya dulu pertama kali muncul prodi informatika atau computer science, informatika, teknik komputer itu dulu masuknya ke prodi matematika, fakultas matematika. Sebelum muncul fakultas sendiri, teknik informatika. Rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti ini. Kalau melihat rumus mungkin akan pusing. Apalagi kalau nggak terbiasa dengan matematika fisika. Yang jurusannya dulu bukan IPA. Sama sih juga bukan. Ini rumusnya. Sebenarnya kalau orang matematika mungkin langsung paham ya kalau lihat rumus tadi. Round itu pembulatan ke bilangan terdekat, contohnya 3,4 jadi dibulatkan. Gitu. CI adalah cacar, itu kemudian nilai skala I. Terus K0 adalah nilai keabuan hasil histogram. Ini nilai hasil akhirnya, berubah menjadi ini. Lebar citra, tinggi citra, W itu lebar, height itu tinggi citra. Dikurangi 1. Kalau nilai keabuan histogram udah seperti itu sih rumusnya. Biar lebih mudah, kalau lihat rumus ini sih, untuk orang beberapa yang terbiasa bisa baca rumus bisa menggambarkan proses perhitungannya. Tapi kalau belum, kita harus lihat contoh biar lebih mudah, biar lebih mudah memahami. Nah, di materi saya hari ini, saya sampaikan konsepnya dulu, cara perhitungannya dulu. Nanti di pertemuan selanjutnya, pertemuan 11 akan saya jelaskan implementasinya. Nah, contohnya itu bagaimana hasil histogram ekualisasi. Sebetulnya bisa ditampilkan di program ini, program menampilkan gambar, terus ini histogram, menampilkan histogram. Masih ingat kan untuk menampilkan histogram? Kalau lupa, lihat rekaman pertemuan sebelumnya ya, di topik histogram, cara menampilkan histogram. Nah, ini contoh citra karena ininya histogramnya itu mendekati 0, lebih banyak di sebelah kiri, gitu. Gambarnya akan gelap. Nah, untuk perbaikan citranya bagaimana? Diratakan. Contohnya di bawah ini sudah dilakukan proses histogram ekualisasi, merata di semua titik, gitu. Enggak kelompok di sebelah kiri atau sebelah kanan atau sebelah tengah. Outputnya akan berubah, outputnya akan menjadi lebih jelas. Jadi program itu bisa mendeteksi programnya terlalu gelap, makanya ada aplikasi editor foto di Android ataupun di iOS kan ada apa namanya, ada istilah AI gitu, apa perbaikan otomatis ya, kebanyakan seperti ini. Jadi program itu deteksi gambar ini terlalu gelap atau terlalu terang. Dilihatnya dari mana? Kalau manusia bisa lihat dengan cara melihat ya, bisa proses di otak ini terlalu gelap, ini terlalu terang. Tanpa perlu melihat hasil histogramnya. Kalau manusia kan bisa mampu, kalau komputer kan nggak bisa. Nah, komputer cara melihatnya bagaimana? Dilihat histogramnya. Oh, ini terlalu gelap. Dia otomatis akan, kalau program itu ada keseriusannya kan, dia otomatis langsung memperbaiki. Makanya di editor foto, ada yang otomatis memperbaiki gambar, fokus, dan lain sebagainya, implementasi dari sebuah metode di processing. Di bagian belakangnya ada proses ini, image enhancement, dari berbagai macam metode
bisa beda-beda tiap aplikasi tergantung programmernya. Makanya kadang ada yang kalau menggunakan editor bawaan Google kayak gitu, ada yang nyarankan pakai Google lebih bagus, ada yang pakai Adobe Lightroom. Nah, kemungkinan kita nggak tahu Adobe Lightroom itu image processing yang belakangnya itu pakai metode apa, yang Google Lens atau Google apa lupa saya. Itu pakai belakangnya yang bawaan Android itu juga metode itu. Yang mereka yang tahu. Tapi prosesnya seperti ini. Perbaikannya itu menggunakan itu. Jadi otomatis kalau kita buat program seperti ini, perbaikan. Kalau dulu kemarin kan ada menggunakan median filter, ini histogram application, ya kita sudah bisa membuat program perbaikan citra. Nah, awal, basic. Nah, ini contoh perhitungan manual. Nah, biar lebih paham, saya contohkan di Excel. Jadi kalau ada perhitungan-perhitungan rumit di pemrograman, entah itu machine learning atau fuzzy, kecerdasan buatan, komputer besar, ini ada proses matematika, matematisnya ya. Biasanya kalau kita buat program, kita bandingkan dulu dengan di Excel. Kita hitung manual di Excel, terus kita buat programnya, outputnya sama enggak gitu. Jadi patokannya Excel, kan Excel kan bisa dihitung manual dikit-dikit, maksudnya otomatis kemungkinan besarnya kalau rumusnya benar kan yang Excel yang menjadi patokan yang Excel. Jadi kalau nggak sama outputnya Excel antara program yang kita buat, berarti kemungkinan di sisi programnya itu ada keliru rumus atau masalah penggenapan dan lain sebagainya. Kalau masih selisih dikit mungkin masalah penggenapan. Nah, ini saya kasih contoh perhitungan manual di Excel dulu. Langkah-langkah dalam histogram equalization, contohnya adalah ada sebuah citra. Ini citranya 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 4 kali 4. Contohnya kecil aja. Karena kalau citra aslinya kan 250, 1000, itu panjang. Prosesnya lama. Ini sebuah citra 44, kita akan rubah. Citra itu kita ratakan nilai keakuannya. Langkahnya bagaimana? Langkah pertama, algoritma pertama adalah urutkan nilai 0 milimetrik ini, atau nilai citra itu dari 0 ke paling besar. Kalau ini kan kalau kita lihat 0 sampai yang paling besar berapa? Di sini saya tulis sampai 11 ya, ini 11. Kayaknya nggak ada 9 juga nggak ada 10. Kalau sudah diurutkan, langkah kedua adalah hitung frekuensi. Frekuensi itu apa? Maksudnya di mata kuliah statistik atau di pelajaran statistik ketika SMA tahu ya, frekuensi itu nilai kemunculan, muncul berapa kali gitu. Kita cek satu-satu. Pertama nilai pixel diurutkan, kedua frekuensinya. 0 itu muncul berapa kali? 0 kali. 1 muncul berapa kali? 1 kali kan. 2 muncul berapa kali? Dicek di sini. Nah, 2 itu muncul berapa kali? 1, 2, 3. Nah, muncul 3 kali. Ini manual ya. Kalau diimplementasikan di kode, ya dibuat kodenya. Program frekuensi. Harusnya di bahasa pemrograman semester 1, ada sih tugas tentang menghitung frekuensi di bahasa pemrograman. Terus 4 muncul berapa kali? 1, 2. Ini manual ya. Nah, sampai ke nilai yang terbesar. Ini langkah kedua. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah ketiga. Hitung probabilitas kemunculan dari frekuensi. Jadi probabilitas ini juga masuk ke mata kuliah statistik ya. Nilai probabilitas SMA mungkin. Statistik kayaknya statistik ya, matematika juga. Probabilitas itu kemungkinan dia muncul itu berapa persen. Cara ngitungnya kalau di sini disebutkan frekuensi dibagi baris kali kolom. Baris kali kolomnya berapa? Sesuai citranya kan beda-beda. Kalau di citra di gambar ini kan 4 kali 4, berarti frekuensi 1 dikali baris kali kolom. 1 dibagi 16 baris kali kolom. 4 kali 4, 4 kali 6. Nah, ini kalau menggunakan rumus Excel, menggunakan formula Excel, tinggal jadi langsung. Nah, kalau sudah ketemu, itu langkah ketiga. Ada beberapa langkah ya, saya lupa. Ada 7 langkah. Terus langkah keempat, jadi langkahnya ada panjang.
Langkah keempat adalah hitung distributif kumulatif. Ini juga istilah statistik atau cumulative probability. Cara ngitungnya total dari frekuensi sebelumnya. Jadi frekuensi sebelumnya ditotal dengan frekuensi milik dia. Jadi ini ya 0 frekuensi 1 berarti ya 0 ditambah frekuensi sebelumnya ini. Ini didapat dari total frekuensi sebelumnya. Ini ditambah. Ini ketiga berarti 0,25 ditambah 0,1. Kita hitung saja di kalkulator. Bukti benar atau salah. Jadi 0,25 ditambah frekuensi selanjutnya adalah sini ya 01875 0,1875 0,437. Tidak benar ya. Frekuensi sebelumnya ini ditambahkan ini. Nanti ini ditambahkan nilai sebelumnya. Terus menerus. Nanti kemungkinan jawabannya terakhir adalah 1. Nah, langkah kelima, kalikan kumulatif probability, nilai sebelumnya dengan pixel rank. Kalau gambar asli dikalikan dengan 25, di kasus ini cukup 20 saja. Jadi rank itu apa? Rank itu nilai dari pixel. Kan? Nah, nilai pixelnya itu kan kalau di gambar histogram itu kan nilainya dari 0 sampai 255. Kalau 0 sampai 255, makanya disebut totalnya 256, karena mulainya dari 0. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu kan nilai histogram ini, nilai citra itu kan, nilai keabuan itu kan dari 0 sampai 256. Kenapa sampai 256? 8 bit sebenarnya sudah saya jelaskan di sebelum UTS ya, bahwa citra itu kan 8 bit dari 0 sampai 256. Aslinya dikalikan dengan 256 kalau gambar asli. Karena ini contoh 20 saja, biar nggak banyak-banyak. Jadi cumulative probability hasil dari sebelumnya dikalikan 20. Hasilnya ditaruh di langkah selanjutnya, langkah kelima. Terus langkah keenam, bulatkan ke bawah. Nah, pakai round. Ini ada yang ke atas dan ke bawah. Gunakan round, dibulatkan, biar nggak ada desimal. Jadi nilainya adalah integer. Kita gunakan round down, di Python pakai float. Genapan jadi 1,25 jadi 1, 8,75 jadi 8, 0,0 itu 11 jadi 11, 13 jadi 13, hilangkan di belakang koma 11. Nah, kalau sudah jadi, ya udah nilai pixel yang baru itu digantikan dengan hasil langkah ke-6. Ini kan nilai pixel yang lama. Ini nilai pixel yang baru. 3 berubah menjadi apa? Kita lihat di sini. Ini 3 berubah menjadi 8. Berarti ini 8. 2 berubah menjadi berapa? 2, ini 5, dan seterusnya. Akhirnya muncul pixel baru, hasil histogram ekualitas. Penjelasannya ini saya ambil dari e-learning di Telkom University, bahasa Inggris. Linknya ada di GitHub saya. Nah, untuk implementasinya di kode, nanti akan saya bahas di pertemuan 12. Saya pertemuan 11, ini pertemuan 10. Ini hasil implementasinya di Python. Ini kan sama kan? 3, 2, 4, 5, 3, 7, 8, 8, 5, 11, 13. Nah, hasilnya, kalau kita hitung manual, terus sama buat program, harusnya sama. 8, 5, 11, 13. Hasil hitungannya, ini 8, 5, 11, 13. Detail kodenya ada di sini. Di GitHub saya. Di implementasinya di MATLAB, contoh implementasinya di MATLAB yang nah untuk menggunakan di MATLAB sudah ada fungsinya di stack histogram ekualitas. Terus untuk menampilkan histogram di MATLAB. Oke, itu saja. 19, 20 menit lumayan. Jadi konsepnya dulu di pertemuan ke-10 ini silakan dipelajari. Nanti kita bahas implementasi coding. Nah, aplikasi untuk absensi
pertemuan ke-10 ini caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kirim pesan ke booth yang saya buat di WhatsApp, nomornya ini, dengan keyword PJD10, Pengolah Citra Digital pertemuan 10, PJD10, itu huruf besar sama aja. Nanti akan ada balasan link untuk absensi. Nah, di sini kalian bisa absen pertemuan 10. Oke, itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup mata kuliah saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.